memejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Kami sudah merasakan pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami. Kau berikan bangsa Israel yang ada di Goshen dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang yang dari Tuhan. Bangsa Israel terhindar dari tulah demi tulah karena Engkau ada. Engkau menyertai sebagai gembala yang baik. Kami juga merasakan bahwa kami memang tubuh yang sehat, semua karena Engkau. Dan sebelum kami mengadakan offline, mereka mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga bukti firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 51 sampai ayat yang ayat 31 sampai ayat 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab katanya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara yang keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang pada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat untuk mereka, dan mereka pun keluar." Dan sebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Puji Tuhan. Apa yang diajar Yesus bukan kepada manusia, tetapi kuasa yang ada untuk Yesus. Sebagaimana Lukas 4 ayat yang ke-32, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus penuh kuasa. Perhatikan baik-baik. Mendengar pengajaran Yesus dan perkataannya penuh kuasa. Yang sangat menarik, pengajaran Yesus bukan pengajaran keinginan daging, tapi pengajaran keinginan keinginan roh, bukan keinginan daging. Dan kedua, dikatakan penuh kuasa. Kuasa bukan roh. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus, kuasa Roh Kudus. Otoritas yang berkuasa. Jadi kita menyembah pada Allah yang sekedar Allah, tapi Allah yang kuasa. Dan mengajar kita untuk ikut Kristus, bukan pimpinan daging atau kehendak ya, kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, hari lepas hari, apa yang Yesus ajarkan kita lakukan, kita praktikkan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengar. Amin. Kita dengar-dengar, Tuhan juga menyertai saudara. Tuhan tidak tahu kebutuhan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau mengajar dengan penuh kuasa, bukan seperti ada Engkau, tapi Engkau kuasa yang dari Tuhan
Biarlah kami mulai menikmati berkat ajaran firman, ajaran daripada Engkau, juga ajaran menuju pada kesempurnaan, menuju langkah bumi baru dan hidup kami yang tidak. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak berasa apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Pelihara mereka, pelihara keluarga, dan tugas-tugas yang berat. Engkau berikan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi ini yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Dan pulihkan ekonomi kami, negara kami sebagai Engkau cinta pada tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.